Chapter 228. Misteri Shuffle 3. Ada banyak yang ingin dia katakan, banyak yang harus dia katakan. Tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia berharap bertemu dengannya suatu hari nanti. Dia tidak berencana melarikan diri selamanya. Tapi dia juga tidak menyiapkan alasan atau alasan. Petik 2. Sudah lama. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada pria yang akhirnya menawarkan salam polos kepadanya. Dia juga memiliki banyak perasaan yang ingin dia curahkan. Tetapi pikirannya semua campur aduk di dalam kepalanya. Dia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Kamu benar sekali. Sudah lama. Petik 2. Dia melihat pria yang dia sukai. Benjolan emosi di hatinya, kasih sayang yang dia miliki untuknya, pertanyaan, dan kebencian, berdetak kencang. Dentang dingin pedang memotong suasana canggung menjadi dua. Dia menunjuk padanya dengan pedang panjangnya. Dia mengangkat pedangnya melawan pria yang pernah berkata, pedang lebih cocok untukmu daripada busur. Wajahnya yang acuh tak acuh, yang telah terukir di hatinya, sekarang di ujung pedangnya. Aku punya banyak pertanyaan untuk diajukan. Dia ingin terdengar acuh tak acuh, tetapi benjolan di tenggorokannya mencegahnya membentuk suara yang jelas, dan dia membenci getaran dan isak tangisnya. Petik 2. Dia menatap lurus ke matanya. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan padanya, banyak yang tidak bisa dia katakan padanya. Tetapi apa yang tidak bisa dia katakan di masa lalu, dia tidak bisa katakan di masa sekarang. Meskipun sepertinya dia berubah, dia tidak melakukannya. Dia masih takut dan tersesat di antara dua dunia. Aku sudah memikirkannya setiap malam. Dan karena dia tahu itu, dia mengangkat pedangnya. Kekuatan sihirnya menempel pada pisau dan menyala. Semburan kekuatan sihir mengamuk ke segala arah. Tentu, aku bukan yang paling cerdas, tapi aku masih tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah semua malam ini. Garis air mata mengalir di pipinya. Aku masih belum mengerti. Dia tidak banyak bicara. Ribuan kalimat diringkas menjadi satu. Emosi yang luar biasa terperangkap dalam satu kalimat. Jadi, katakan padaku sendiri, dengan cara yang aku bisa mengerti. Tekadnya yang teguh ditegakkan oleh pedang yang dia angkat. Berbicara. Petik 2. Dia mengerti dia, tetapi dia tahu dari kontemplasi mendalam dan kesedihan mentalnya, yang telah dimulai sejak mereka bersatu kembali, bahwa satu-satunya hal yang bisa dia katakan saat ini adalah tunggu. Ucapan pengecut ini. Menunggu apa? Dia tertawa. Untuk sesaat, dia hanya tercengang. Hidup terasa berat baginya. Dia tidak merasa seperti hidup, dan dia juga tidak punya alasan untuk hidup. Dia berpikir untuk mengambil nyawanya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya karena dia harus menunggu. Tunggu dia mengatakan yang sebenarnya padanya suatu hari nanti. Kamu akan lari lagi. Dia mengepalkan giginya. Ketika kesedihannya mencekiknya, dia bisa dihibur oleh Chae Shin-hyuk. Ayahnya siap untuk meninggalkan segalanya, bahkan Daesung, demi dia. Ketika kemarahannya membutakannya, dia bisa berkonsultasi dengan Chae Jo-chul. Kakeknya akan menemukan Kim Ha-jin dan mencabik-cabik tubuhnya. Tetapi dia menolak semua pilihan itu dan menanggung semuanya sendirian. Dia membawa segalanya, kemarahannya, kesedihannya, afeksinya, kebenciannya, di bahunya. Supaya dia bisa mendengarnya mengatakan yang sebenarnya suatu hari nanti. Aku tidak akan melarikan diri. Dia menjawab dengan tenang, dengan suara yang masih diingatnya. Petik 2. Lalu keluarkan senjatamu. Saya akan mengalahkan kebenaran dari Anda jika saya harus. Petik 2. Mendengar komentarnya, dia mengeluarkan senjatanya. Dia mengangguk berat. Serius, atau aku akan membunuhmu. Gumam dingin. Dia menurunkan pedang panjang secara diagonal. Kekuatan sihir yang tak terukur menyala dari tubuhnya seperti uap dan juga dari pedang, dia sekarang siap untuk menyerang kapan saja. Kamu seharusnya tidak mengatakan apa yang baru saja kamu katakan. Dengan ucapan itu, tubuhnya melompat maju. Niatnya untuk membunuh tulus, dan kekuatan sihir di pedangnya menari dengan kejam saat itu berubah bentuk. Tes. Pisau itu terbakar diam-diam saat bergerak ke sampingnya. Tapi penghalang aether menghalangi jalannya. Aether yang tak berbentuk menyerap kekuatan sihirnya melalui ekstraksi. Tapi dia tidak kaget dengan itu. Dia tidak punya waktu untuk itu. Dia terus mengayunkan pedangnya. Sekali, dua kali, tiga kali. Serangkaian serangan nekat itu hanya didorong oleh emosi. Mereka bahkan tidak layak disebut teknik pedang. Dia terus memotong, sehingga dia tidak akan melihat air mata mengalir di pipinya. Serangannya mengalir deras seperti hujan, disertai dengan kehancuran dan ledakan. Koong, 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 koong. Tiba-tiba, ada erangan rendah. Dia menahan napas dengan keras dan berhenti. Petik 2 tanda seru petik 2. Di luar penglihatan yang dibutakan oleh air mata, dia melihat seorang pria yang wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit. Tubuhnya compang camping, dan Chae Nayun baru menyadari bahwa pistol di tangannya belum menembakkan satu peluru pun. Dia menatapnya kosong. Pikirannya tidak akan berlanjut seolah otaknya membeku. Tangannya gemetaran. Tapi kenapa? Apakah itu karena dia telah menyakitinya? Tapi segera,
dia mengencangkan cengkeraman di sekitar pedangnya. Kau pengecut. Kali ini, dia tidak menjaga jarak di antara mereka. Dia berlari panik ke arah pria di sisi lain, yang menipu dia bahkan sekarang. KOOONG. Pedang, yang membelok 180 derajat tepat di depannya, sangat merusak. Dia mengangkat tangannya dan menghentikan pedangnya. Retak. Meskipun Aether membela diri, lengannya patah setengah. Mengapa? Dia berteriak dan menendangnya. Tendangan itu mendarat di perutnya, dan ia dikirim terbang. Melihat dia memegangi dadanya saat dia berbaring di lantai itu menyedihkan. Tetapi dia merangkak kembali dan berdiri di depannya lagi. Dia benci itu. Jadi, dengan pedangnya di tangannya, dia melompat ke arahnya. Tangan mereka terjalin, demikian pula tubuh mereka. Tanah keras di bawahnya berubah menjadi genangan air. Dan akhirnya, dia terengah-engah saat menatapnya. Dia di bawahnya, usang, dan pedang ada di tangannya. Pertarungan berakhir. Tapi dia masih marah pada Aftertaste yang tak tergoyahkan. Kamu bangsat. Suaranya bergetar, penuh amarah, dan dia meraih kerahnya dengan keras. Kamu pikir melakukan ini akan membuatku memaafkanmu. Dengan membiarkanku memukulmu, kamu keparat. Saat dia menyaksikannya bergumam penuh dendam, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Saya tidak pernah bisa dimaafkan, saya juga tidak bisa meminta maaf. Tapi setidaknya aku bisa menyisihkan satu kematian untuknya. Dia merasa lega dengan pikiran itu dan juga jijik pada dirinya sendiri karena berpikir demikian. Petik 2. Apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku ketika aku memikirkanmu? Tangisannya berlanjut. Dadaku terasa kencang dan hatiku sakit. Saya ingin melihat Anda tetapi saya tidak bisa, saya ingin bertemu dengan Anda tetapi saya tidak. Saya ingin mempercayai Anda tetapi tidak. Aku benar-benar ingin membencimu, cukup untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Kau sangat menyakitiku hingga aku menginginkanmu di sisiku. Apa yang kamu lakukan padaku? Petik 2. Dia mengambil pedang itu dari tanah dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sekarang, hatinya ada di ujung pedangnya. Satu dorongan dan hubungan naas mereka akan berakhir. Tapi satu fakta membuatnya ragu. Kematian mutlak ada di lantai 20. Meski begitu, aku bisa membunuhmu. Saya bisa. Dia menangis seolah memintanya untuk menghindar, sambil menatap Kim Hajin. Mata Kim Hajin masih tertuju padanya. Petik 2 pisah tanda seru petik 2. Teriakan binatang terdengar. Dia menusukkan pedangnya ke bawah dengan keras. Retak. Keheningan yang dingin menggantikan badai emosi yang hebat. Napas kecil dan tipis memenuhi ruang itu. Persetan. Dia melepaskan pedang dan jatuh ke depan. Dahinya menyentuh dadanya yang hangat. Tidak mungkin, aku bisa membunuhmu. Longsword tidak menembus jantungnya, tetapi tanah dingin di bawahnya. Dia gemetar dalam pelukannya, menangis sedih. Kamu bajingan pengecut. Suara serak muncul dari mulutnya. Getaran kecil yang menyentuh tubuhnya hampir mematahkannya. Itu adalah kejutan yang mengguncang hatinya. Sementara itu, Jin Seyeon berdiri di depan pintu ke-6 Aisle 8. Dia tidak sendirian tetapi dengan Ranker yang namanya tidak diketahui. Ranker ini, seorang pria, terus melirik Jin Seyeon seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, lalu dia akhirnya memutuskan untuk berbicara ketika Jin Seyeon meraih gagang pintu. Dua lainnya menghilang. Sangat. Jin Seyeon berpura-pura tidak memperhatikan dan melirik ke belakang. Visinya membentang jauh dan melihat pasangan di tengah perkelahian dengan kekerasan. Mereka adalah Kim Hajin dan Chai Na-yun, keduanya meluncurkan. Jin Seyeon tahu siapa mereka untuk sementara waktu. Sebagai pemanah ilahi, dia bisa membongkar sejumlah perangkap menara. Dia telah mengawasi mereka bahkan saat dia berjalan. Tunggu sebentar. Karena dia mengintip mereka, dia memutuskan untuk melakukannya dengan saksama. Dia memfokuskan kekuatan sihirnya di sekitar matanya, menjadikannya biru. Sekarang, Chai Na-yun dan Kim Hajin tercermin pada retinaenya dengan lebih jelas. Petik 2. Begitu. Dia sudah mengetahui hubungan Chai Na-yun dan Kim Hajin dari rumor. Aku benar-benar ingin membencimu, cukup untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu sangat menyakitiku sehingga aku menginginkanmu di sisiku. Petik 1. Tapi dari kelihatannya, rumor itu salah. Emosi itu terlalu dalam untuk suatu hubungan yang berakhir hanya sebagai pelarian. Petik 2. Dia dengan cepat melirik ke samping. Untungnya, Ranker hanya samar-samar menyadari apa yang terjadi melalui bentrokan kekuatan sihir yang jelas dan suara udara yang terpotong. Sepertinya mereka sibuk, jadi ayo kita jalan saja. Pria ini tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan mereka. Jin Seyeon memutuskan untuk mundur. Tujuannya adalah buku keterampilan, jadi prioritas utamanya saat ini adalah untuk bersatu kembali dengan Aileen. Aku masih berbaring. Saya tidak yakin berapa lama waktu berlalu. Bisa jadi hanya sebentar, atau bisa sangat lama. Tetapi saya kembali sadar ketika saya mendengar langkah kaki mendekati saya. Petik 2. Apa yang mendekatiku dengan cepat seperti angin segera menjadi bayangan.
Bayangan gelap kemudian mengambil bentuk manusia, dan dia diam-diam menatapku yang berlumuran darah dan hampir tidak bernafas. Bos. Bos membentangkan bayangannya sebelum aku bisa mengatakan hal lain. Bila bayangan berhenti di bagian belakang kepala Chai Nayun yang ada di atas saya. Bos menatapku dengan mata dipenuhi amarah dan pertanyaan. Kataku singkat. Letakkan. Petik 2. Bos menatapku dalam diam. Kontes menatap dimulai tanpa terduga, tetapi dia segera menarik niat membunuh, dan aku menjatuhkan Chai Nayun ke tanah. Dia tertidur begitu dia selesai menangis yang membuatku tertekan. Bos memandang Chai Nayun dan bertanya. Siapa wanita ini? Aku menatap wanita yang tertidur lelap dengan darah dan air mata menggumpal di wajahnya. Tiba-tiba, akibat dari kesalahan masa laluku datang kembali padaku sebagai pisau tajam dan menusuk hatiku. Aku menghela nafas dan melepas jubahku. 3 tahun. Saya memutuskan setelah melihatnya hari ini. 3 tahun. Waktu yang tersisa di Timelin asli. Rencana awal saya adalah terus membiarkan diri saya dibenci olehnya sampai saat itu. Tetapi sekarang, saya memutuskan sebaliknya. Meskipun sudah terlambat, saya menyadari bahwa membenci seseorang itu sangat sulit. Saya tanpa sadar telah menempatkan Chai Nayun melalui rasa sakit luar biasa. Bahkan jika hasilnya ternyata merupakan pemahaman yang tidak sempurna, bahkan jika kita tidak pernah bisa menjadi seperti kita di masa lalu. Bahkan jika sudah terlambat, saya akan mencoba mulai sekarang, jadi. Tunggu sebentar. Saya menekuk lutut saya dan meletakkan jubah saya di atas tubuh Chai Nayun yang dingin. Menggunakan stigma, aku mendinginkan kepalanya, yang mendidih karena menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir, dan menyesuaikannya dengan posisi yang lebih nyaman. Kim Ha-jin. Pada saat itu, bos memanggil saya. Saya menatapnya, dan dia bertanya dengan khawatir. Apa yang terjadi? Petik 2. Aku menggelengkan kepala dan berdiri. Kami berada di dalam kompartemen terakhir aisle 8, yang berarti tidak mungkin ada orang yang menemukan Chai Nayun di sini dan membahayakannya. Karena itu, saya meninggalkannya di sana dan berjalan. Bos mengikutiku dalam diam. Dia sepertinya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, tetapi aku terlalu lelah untuk menjelaskannya. Tubuhku menyuruhku berbaring seperti Chai Nayun, yang terus bergerak bukanlah sesuatu yang harus dilakukan manusia. Wanita itu. Aku sedang mencari tempat untuk beristirahat saat tubuhku memerintahkan ketika bos memecah kesunyian. Apakah dia, seperti, berharga bagimu? Petik 2. Kenapa dia ingin tahu itu? Aku memegangi kepalaku yang terbakar di tanganku. Saya demam di seluruh bagian tubuh saya. Daripada menjawab pertanyaan bodoh seperti itu, saya perlu mencari tempat untuk beristirahat. Untungnya, kami telah tiba di kompartemen berikutnya. Saya membuka pintu dengan mistik key. Tidak ada seorang pun di dalam. Aku duduk dengan malas di sofa. Kim Ha-jin. Bos duduk di sebelah saya dan memanggil saya dengan khawatir. Ya apa itu? Tidak apa, sepertinya saya tidak perhatian. Beristirahatlah dengan baik sekarang. Petik 2. Petik 2. Ketika saya melihat bos mundur, sedikit cemberut, sesuatu dalam diri saya goyah. Jantungku berdenyut dan mengguncang seluruh tubuhku. Itu adalah paksaan yang tidak diketahui asalnya, pengaruh emosi tanpa nama. Saya memaksa tubuh saya yang lelah untuk bergerak. Tubuhku bergerak seolah itu bukan milikku, dan aku menatap bos. Bos. Aku, tahu. Tahu apa? Satu kalimat keluar dari mulutku. Bahwa kaulah yang membawaku ke panti asuhan. Pada saat itu, penglihatanku menjadi gelap, kesadaranku kabur, dan seluruh tubuhku runtuh ke depan.